Halo guys, ini mau menyoroti masalah prestasi tuan rumah di Piala Dunia atau FIFA World Cup. Ya, akan mengulas ini sejauh mana selama jadi panitia atau penyelenggara atau jadi tuan rumah dalam pelaksanaan Piala Dunia. Apakah juara, apakah runner up, apakah hanya babak kedua atau mungkin di babak awal saja. Yaitu lihatnya di Auto Sport Bagan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik maning di channel Auto Sport Bagan. Bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Ya, biasa membuat jadwal pertandingan dan bagan hasil pertandingan. Kali ini akan mengulas masalah pelaksanaan Piala Dunia, ya, yang jadi tuan rumah, ya, bisa berprestasi apa tidak selama menjadi penyelenggara atau panitia atau tuan rumah, gitu ya. Ya, untuk informasi bahwa Piala Dunia itu sudah dilaksanakan 21 kali, ya, akan yang ke-22 yaitu di tahun 2002 di Qatar, ya. Kita tunggu saja. Selama 21 kali itu diselenggarakan di Eropa 11 kali, di Amerika 8 kali, di Asia 1 kali, tapi langsung 2 negara yaitu Korea Jepang, dan di Afrika 1 kali. Ya, dari penyelenggaraan 21 kali itu yang jadi tuan rumah itu bukan 21 negara, karena ada 5 negara yang jadi tuan rumah 2 kali. Maka selama pelaksanaan 21 kali hanya 16 negara yang pernah jadi tuan rumah. Maka yang 2 kali itu yaitu Italia di tahun 1934 dan 90, Prancis 1938 dan 1998, Brasil di tahun 1950 dan 2014, Meksiko di tahun 1970 dan 1986, ya. 86 ini karena kebagian jatah lagi karena ganti temannya yang tidak bisa, yaitu Kolombia. Dan Jerman 2 kali, yaitu 1974 dan 2006. Aslinya Jerman cuma sekali, hanya beda nama. 1974 itu Jerman Barat, dan 2006, ya, 2006 itu Jerman, ya. Aslinya 1 kali. Ya, cuman karena di awal itu Jerman Barat, setelah reunifikasi atau Jerman bersatu, ya, jadi nama Jerman, jadi tuan rumah lagi di 2006. Dan selama 21 kali itu juga yang pernah juara hanya 8 negara, ya. 8 negara. Yang jadi tuan rumah itu 16 negara, yang jadi juara juga hanya 8 negara, separuhnya lagi, gitu ya. Yang pernah juara yaitu Uruguay, Italia, Jerman, Brasil, Inggris, Argentina, Prancis, dan Spanyol, ya. Selebihnya yang paling baik dalam arti juara nyampe 5 kali itu Brasil, ya. Yang menguntit itu Jerman sama Italia, ya, 4 kali, ya. Yuk kita simak seperti apa prestasinya, ya, selama jadi penyelenggara, ya, dari 16 negara itu tadi. Yuk kita ikuti di Auto Sport Bagan. Yuk kita ulas satu persatu, yaitu prestasi tuan rumah di Piala Dunia atau FIFA World Cup, ya. Ini sudah panitia atau peserta atau tuan rumah, ya. Ini tempat atau tuan rumah, tahun, ya, diselenggarakan, dan prestasinya ini hanya sampai babak pertama ataukah babak kedua ataukah juara, ya. Kita simak dari yang terendah dulu atau dari yang terkecil dulu, yaitu prestasinya hanya sampai babak pertama. Siapakah yang jadi penyelenggara hanya sampai babak pertama, yaitu di sini adalah Afrika Selatan di tahun 2010 hanya sampai penyisian pool, ya. Bahasanya tidak lolos untuk putaran kedua dengan hasil seperti ini, ya. Ini selaku tuan rumah Afrika Selatan hanya dapat poin 4. Aslinya sama dengan Meksiko poin 4, cuman karena selisih produktivitas atau apa ini, gol, ya. Ini Meksiko plus 1,
Afrika min 2 ya, akhirnya yang lolos Meksiko ya, Afrika tidak lolos ya. Jadi ini adalah tuan rumah yang paling lemah ya, hanya sampai penyisian babak pertama. Dan yang kedua adalah tuan rumah tapi bisa tembus babak kedua. Di babak kedua pun banyak ragamnya ya. Ada yang hanya sampai 16 besar, 12 besar, 8 besar, dan perempat final. Maka kita dari yang 16 besar dulu, yaitu USA di tahun 1994 selaku tuan rumah hanya sampai 16 besar ya, hanya sampai 16 besar. Kebetulan di 16 besar itu dikalahkan oleh Brasil ya, dan kebetulan juga Brasil sebagai juara ya, yang mengalahkan berarti juara. Dan di 94 adalah peserta terakhir untuk 24 tim ya. Ya, ini terakhir. Nanti 98 adalah sudah 32. Dan yang kedua adalah Korea Jepang. Ya, Korea Jepang itu yang Jepangnya hanya sampai 16 besar. Kebetulan di 16 besar Jepang juga dikalahkan oleh Turki ya, 1-0 juga ya. Jepang dikalahkan oleh Turki. Dan yang sampai babak kedua 12 besar adalah Spanyol ya. Spanyol 12 besar ya, ini pakainya setengah kompetisi lagi ya, setelah babak awal setengah kompetisi, babak kedua setengah kompetisi. Dari 12 besar itu tadi dibagi 4 pool, satu pool isi 3 ya. Ini juga diawali untuk 82, Spanyol tuan rumah itu peserta 24 ya, awal peserta 24. Dan Spanyol itu di 12 besar dikalahkan Jerman 2-1 dan dikalahkan oleh Inggris 0-0, tapi adu penalti ya, karena ini setengah kompetisi ya, dengan Inggris 0-0 ya, maka hanya 12 besar tidak lolos semifinal ataupun di partai final gitu ya. Dan yang 8 atau babak kedua berikutnya adalah 8 besar ya, 8 besar ya. Yang sampai babak kedua dan 8 besar adalah Prancis di tahun 1938 ya. Prancis hanya sampai 8 besar. Kebetulan di tahun ini menggunakan sistem gugur, pesertanya hanya 16. Dan Prancis itu di 8 besar dikalahkan oleh Italia ya, 3-1 dikalahkan oleh Italia. Dan kebetulan yang mengalahkan juga akhirnya jadi juara ya. Italia 38 itu juara. 8 besar berikutnya yaitu Swiss ya, selaku tuan rumah hanya sampai 8 besar ya, hanya sampai 8 besar. Swiss dikalahkan oleh Austria yaitu 7-5 ya, skornya besar sekali. Dan 8 besar berikutnya yaitu Meksiko ya, di tahun 1970 hanya sampai 8 besar, yaitu dikalahkan Italia 4-1 ya. Meksiko dikalahkan Italia 4-1. Dan ini juga karena pesertanya cuma 16, berarti putaran kedua itu hanya 8 besar ya. Pesertanya 16, maka putaran kedua 8 besar. Dan 8 besar berikutnya hanya 3 yang 8 besar. Maka selanjutnya selaku tuan rumah tapi bisa nembus babak kedua dan sampai perempat final ya. Perempat final berarti di 16 besarnya menang ya, tapi di perempat final atau 8 besarnya kalah, yaitu Meksiko 1986 ya. Meksiko 1986 itu di 16 besar itu mengalahkan Bulgaria 2-0, dan di perempat final atau di 8 besar itu skornya sama imbang 0-0 dengan Jerman, tapi adu penalti kalah, yaitu 4-1 untuk keunggulan Jerman. Maka hanya sampai perempat final ya. Dan sampai perempat final berikutnya adalah Rusia ya, kemarin 2018 ya. Rusia hanya sampai perempat final ya. Itu di 16 besar Rusia itu menang melawan Spanyol ya, 1-1. Adu penaltinya unggul Rusia, yaitu 4-3 untuk keunggulan Rusia ya, adu penalti. Dan Rusia di perempat final itu kalah dengan Kroasia, itu juga sama ya, 2 kali 45 menit itu 2-2, dan adu penalti kalah dengan Kroasia 4-3 untuk keunggulan Kroasia. Dan kebetulan
di Rusia, juaranya adalah Prancis ya, juaranya Prancis. Itulah selaku tuan rumah yang sampai 8 besar bisa macam-macam. Ada yang 16 besar, ada yang 12 besar, ada yang 8 besar, ada yang perempat final ya. Dan selanjutnya selaku tuan rumah bisa juara di sini adalah Uruguay ya. Ini tuan rumah di 1930 itu juara ya. Bahasanya apa? Jago kandang. Italia 1934 juara ya, jago kandang. Dan Inggris 1966 juara ya. Jerman Barat 1974 juara. Argentina 1978 juga juara. Dan terakhir yang tuan rumah jadi juara adalah Prancis di 1998 ya, juara. Maka ada 6 negara yang juara sekaligus penyelenggara ya, penyelenggara juga juara timnya. Maka selanjutnya yang runner up, dan di sini yang tuan rumah atau penyelenggara jadi runner up adalah Brasil 1950, hanya kebagian runner up. Dan Swedia 1958 juga hanya kebagian runner up ya. Dan yang selanjutnya adalah tuan rumah tapi juara 3, yaitu Chile 1962 juara 3 ya. Dan Italia di 1990 juga juara 3 ya, 1990 Italia juara 3. Dan selanjutnya adalah Jerman di 2006 hanya kebagian juara 3. Dan Brasil di 2014 juga juara 3 ya. Dan yang agak rendah lagi atau ya lumayan penyelenggara atau panitia tapi juara keempat, yaitu Korea di 2002 ya. Hanya Korea yang juara keempat ya. Jepangnya 16 besar ya, karena ini juara tuan rumah bersama Korea Jepang ya. Ya, ini Korea juara keempat. Maka sampai partai semifinal atau final bahasanya ya. Ya, ada yang juara keempat, ada yang juara 3, ada yang runner up, dan ada yang juara. Yang juara itu berarti 6 negara atau jago kandang. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk prestasi selaku tuan rumah di pelaksanaan Piala Dunia ya. Di prestasinya macam-macam, tapi yang jelas yang mudah diingat itu ada 6 negara ya jadi tuan rumah dan sekaligus sebagai champion atau juara ya, sebagai juara ganda dalam arti sukses pelaksanaan dan sukses tim ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihatnya di Auto Sport Bagan, dan subscribe and like bila perlu komen. Terima kasih.